Fa yang qila mongko lamun den ucapaken apa ifradul ismi utawi mufradaken isim ku ya dulu nuduhaken apa ifrad alal wahdati ingate siji. Alal wahdati ingate siji. Wal istighraq iku ya dulu nuduhaken apa istighraq alal ta'addudi ingate wilangan. Faitana fayani mongko saling bertentangan apa ifrad dan istighraq. Fal jawabu mongko dijabi iku anal harfas duni huruf. Huruf-huruf al ya atau lam iku nama idkhulu aing pastine manjing apa huruf alaihi ngatasi ngatasi isim mufrad inda idzardil istiraqi inda nulikani ngarepaken ngentek-ngentekaken mujarradan haladen sepiakan il wahdati saking siji wa ta'addudi lan wilangan. Kalau ada pertanyaan bahwa ketika isim itu dimufradkan itu berarti maknanya adalah wahdah satu. Ifrad itu tunggal berarti satu. La rajulah mestinya satu orang. Kemudian kok ada al makna istighraq semua orang. Innal insana semua orang. Padahal insan itu mufrad satu orang. Kemudian ada alnya dimaksudnya adalah menyeluruh semua orang. Berarti banyak, ta'addud itu banyak. Jadi kontradiksi ini. Mufrad berarti satu, istighraq berarti banyak. Itu kok kontradiksi. Maka jawabannya begini bahwa huruf al itu hanya masuk kepada isim mufrad itu ketika yang dikehendaki adalah menyeluruh istighraq dengan mengesampingkan makna satu itu dan ta'addud dan banyak. Faqalu tadi iku musannif fi nahwi ulim iku asyarah. Aw isyarah sapa musannif bihi kelawan fi nahwi ulim ila annal aqsamil mutaqaddimati maring beberapa dum-duman kamis dingin. Walil khilafi maring khilaf fi kaunil mu'arrifi ing dalem onone barang kang ma'rifataken iku al bitamamnya kelan sempurane al wa hamzatu autai hamzah al iku hamzatu qad'in hamzah qadha aw waslin atau hamzah wasal awil lamu utawa fi kaunil ma'rifi al awil lama ya anane mu'arrif iku al lam wahdaha la sujine lam wa huwa utai kaunul mu'arrif al lam wahdaha iku mazhabu ulama il ma'ani mazhabi ulama ma'ani walidha lan karena ikilah al-mu'arrif al-lam wahdaha yaquluna daw sapa ulama ma'ani amma ta'rifuhu anapun uti ma'rifataken isim billam iklan lam kal musannif fi qawlihi inda musannif daw bil lam awil awil hamzatah utawa anane mu'arif iku al hamzatah hamzah wal lam utawi lam iku lil farqi karena bedakan bainaha indam antarane hamzah hamzah al wa baina hamzatil istifhami lan indam antarane hamzah istifham wa ilama lan isyarah maring barang yatafarra'u kang dadi kapang apa ma ala dzalika ing ngatasé kono khilaf mazkur wa qawlu tadin sanab daw faqatu fi iku takmilatun nyempurnaaken bait. Kata-kata musannif pengarang Jawahirul Maknun mengatakan fi nahwi ulim itu beliau mengisyaratkan dengan kata-kata itu mengisyaratkan pada beberapa macam al yang sudah diterangkan dan mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat ulama yang memakrifatkan itu al lengkap hamzah dan al. Kemudian hamzahnya hamzah qadha atau hamzah wasal itu khilaf juga. Ataukah yang memakrifatkan itu hanya lam. Alnya bukan ikut memakrifatkan. Pendapat yang mengatakan bahwa lam saja yang memakrifatkan itu adalah pendapat ulama ahli ma'ani. Walidha oleh karena yang memakrifatkan itu hanya lam saja menurut ulama ahli ma'ani. Mereka berkata begini, amma ta'rifuhu bil lami. Bukan bi'al. Sama dengan musannif juga bil lami.
dengan kata-kata beliau billami. Awil hamzatu wal lamu lil farqi. Ada yang berpendapat bahwa yang memakrifatkan itu hamzahnya al, lamnya enggak. Kemudian lam itu kenapa ada lamnya? Lam itu tujuannya untuk membedakan antara hamzah yang memakrifatkan itu dengan hamzah istifham. Wa ila ma yatafarra'u. Kemudian fil nahwi ulim itu pengarang mengisyaratkan pada masalah-masalah yang menjadi cabang, yang diterkembangkan oleh apa itu? Oleh khilaf di atas. Kata-kata beliau faqdubi itu adalah pelengkap bait. Wa bi idafatin li hasrin wa ikhtisar tashrifin awalin wa thanin wa ihtiqar takafuin sa'amatin ikhfa'i wa atinau majazin istihza'i. Wa idafa bi idafatin utawi musnad ilaih utawi ana musnad ilaih iku bi idafatin kelawan dimudhafaken iku li hasrin karena ngringkes wa ikhtisarin lan ngringkes tasyrifin lan tasyrifi awalin man mulyakan lafaz kang awal mudhaf ya. Wasanin ala mulyakan kang kapindho mudhof ilaih istiqarin lan ngremehaken takafuin lan karena padha sederajat saamatin lan bosen ikhfain lan nyamaraken wa hazzin lan gegerei majazin atau majaz istizain lan geguyu menertawakan. Kenapa musnad ilaih itu diidhofahkan? Jadi bentuknya mudhaf dan mudhaf ilaih. Kenapa? Ialah alasannya karena hasr. Hasr itu membatasi. Kemudian alasan yang kedua adalah ikhtisar. Meringkas biar tidak panjang-panjang. Yang ketiga adalah memuliakan mudhaf. Yang keempat adalah memuliakan sanin, memuliakan mudhaf ilaih. Kemudian alasannya lagi meremehkan. Alasan yang ketiga takafu karena sama sederajat sehingga kalau disebut satu persatu kebanyakan. Sa'amatin dan karena jenuh bosan. Kemudian ikhfa'in merahasiakan. Watin dan menganjurkan kemudian majaz dan istihza meremehkan musnad ilaih. Aqulu dawa sapa ingsun. Aku dawa ingsun min murajjahati kaunil musnad ilaihi iku setengah saking pira-pira perkara kang ngunggulaken anane musnad ilaih ana iku mudhafan dan mudhafaken 5 dan idhafaken 5 barang ba'dahu kan tetep ing dalem sakwise musnad ilaih al hasru utawi ngringkes haitsu la tudbatuh ing dinggon ora den planggeri apa afradul musnad ilaihi pira-pira siji-sijine musnad ilaih illa bi idhafatin aing kelawan mudhafakan idhafakan nau ahlullahi sakinuna tahta majaril aqdari utawi ahline Allah keluarga Allah iku asakinuna anteng kabeh tenang kabeh ing dalem mengisari pira-pira gon milini pira-pira takdir. Di antara hal-hal yang lebih mengutamakan musnad ilaih itu berbentuk mudhaf diidhafahkan kepada lafaz yang setelahnya. Alasannya tujuannya adalah hasr, membatasi diri karena satu persatu dari musnad ilaih itu tidak bisa dihitung terlalu banyak kecuali harus diidhafahkan. Contohnya adalah ahlullahi sakinuna, keluarga Allah itu mereka tenang semua mengikuti aliran takdir. Jadi mereka tidak berontak karena takdirnya tidak sesuai dengan kemauan mereka. Mereka happy saja di aliran takdir. Siapa keluarga Allah itu? Itu banyak. Jadi kalau dihitung terlalu banyak. Jadi karena terlalu banyak maka pakai itu ahlullah. Tidak nyebut satu persatu orangnya. Amin halain kustan saking murajjihat al-ikhtisar utawi ngringkes. Naw hawaya ma'ar rabbil yamani namus idun janibun wajusmani bimakkah musaku. Hawaya utawi wong kang den demen ingsun
iku musidun wong kang budalan ma'arok bi sertane ontan-ontan al yamaniyina kang bangsa Yaman. Janibun teriku den awasi jusrani hale utawi jisim ingsun iku musakun den taleni bimakata ing dalam Makkah. Alasan kenapa diidhofahkan musnad ilaih diantaranya lagi adalah ikhtisar agar tidak panjang-panjang. Seperti ini, ahwaya ma'arraqbil yamani musidun. Orang yang saya cintai sudah lagi berangkat bersama kafilah-kafilah Yaman dalam keadaan dikontrol, diawasi, sedangkan tubuh saya terikat di Makkah. Fahuwa mongko tayo hawaya iku akhsaru luwih ringkes minalladzi ahwahu dene bangsa saking lapat alladzi ahwahu wa aula lan utawa ridhiqil maqami karena rupeke kondisi bisa babi kaunihi kesekeran sebab onane kelakaran sebab anane mutakalim iku bisa jenis ing dalam bui wa habibihi lan anane kekasih syair iku fil rahil ing dalam budalan. Jadi kata-kata hawayah itu lebih ringkas, lebih ringkas daripada mengatakan alladzi ahwahu, orang yang saya cintai. Itu lebih ringkas hawayah. Jadi diidhofahkan itu lebih ringkas dan lebih utama di samping lidhiqil maqam karena kondisinya yang sempit, memang tidak longgar, keadaannya tidak memang sangat sempit. Kenapa sempit? Karena syairnya itu sedang dipenjara, sedangkan kekasihnya dalam perjalanan. Jadi orang kalau sudah sedih itu terasa sempit. Kalau sudah terasa sempit, ngomongnya itu tidak terlalu banyak. Wa minna